Iya, rekan sekalian, terima kasih ya. Selamat malam, rekan sekalian. Ini adalah pertemuan kita yang kedua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kita juga ada pembicara tamu, Pak Guru yang juga rekan saya sudah lama sekali kita ketemu ya. Dan beliau adalah seorang pembicara yang sangat baik sekali dan dia juga direktur dari sebuah perusahaan pelatihan yang juga terkemuka di Indonesia ya. Jadi ini teman-teman semua. Jadi rekan sekalian, saya ingin mengingatkan kembali, jadi tolong diingatkan juga pada rekan-rekan sekalian bahwa pertemuan kita setiap bulan, ya ini setiap bulan loh. Ya, jadi setiap bulan ini memang kita adakan untuk mengupdate, saling update berkaitan dengan dunia sales. Dan kebetulan saya mendirikan Pasar Mentor, maka saya juga kemudian mendirikan Sales Mentor Club. Ya, jadi ini klub yang dikhususkan untuk rekan-rekan yang ingin belajar jadi sales mentor sebenarnya. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan untuk rekan-rekan yang ingin belajar gitu ya berkaitan dengan sales pada umumnya. Dan saya juga akan bicara di setiap pertemuan agar kita bisa saling update. Nah, jadi saya adalah bagian yang saya sebut sebagai rekan yang memberikan frameworks ya terhadap apa tema yang kita akan bawakan hari ini berkaitan dengan effective negotiators. Nanti Pak Guru akan lebih banyak praktikalnya, gitu ya. Jadi ini bicara semua dari pengalaman dan research. Saya juga punya pengalaman di B2B market sudah lama sekali. Ini ada Pak Aris tahu benar ya. Sepak terjang saya di Indosat juga beliau juga sudah tahu sekali bagaimana saya kemudian banyak membantu ya memikirkan tentang B2B market. Jadi rekan sekalian, saya akan ingin membahas mengenai sebuah konsep yang sangat menarik yaitu negotiator. Asal mulanya begini, rekan sekalian. Asal mulanya adalah saya melihat sendiri ya, beberapa kali saya melakukan pelatihan di tahun ini, sangat intensif sekali. Saya mendapati begini, bahwa rekan-rekan akan banyak kesulitan sekali berhadapan dengan, masalah-masalah harga barangkali, ya, atau masalah-masalah yang berkaitan dengan kualitas barang, masalah-masalah yang berkaitan dengan, proses ya daripada, closing itu ya. Jadi makanya, negotiator ini penting sekali ya. Jadi orang yang punya tipe negosiasi ini sangat penting sekali. Maka, nanti, saya akan membahas ya ada 5 kesalahan yang harus dihindari oleh semua negotiator pada umumnya, dan nanti Pak Guru akan lebih banyak menggali ya sisi praktikal dari hasil riset dia, pengalaman dia selama ini menjadi konsultan dan juga pembicara di berbagai forum, dan kita akan banyak mendengar ya. Jadi rekan sekalian, sekali lagi saya ingatkan rekan sekalian, saya mengundang Pak Guru ini ya susah payah, susah payah, waktunya juga sangat terbatas, dia juga sangat sibuk, tapi ya ini karena pertemanan jadi saya bisa undang. Jadi saya memang tiap bulan komited untuk mengundang satu pembicara tamu dari berbagai kalangan dengan tema yang beragam, tapi tentunya di dunia sales, agar kita dapat update ya yang terbaru berkaitan dengan dunia sales. Dan kesempatan seperti ini langka bukan? Gratis, bisa tanya jawab ya. Seperti itu ya. Jadi saya juga akan banyak sekali memberikan masukan. Oke, kalau gitu saya tidak akan lama-lama, saya akan masuk ke dalam materi saya, rekan sekalian. Jadi memang kalau kita bicara mengenai effective negotiators itu ya. Saya memang selalu melihatnya bukan hanya dari sisi bagaimana, tingkah laku atau kualitas yang harus, ada di dalam setiap effective negotiator, tetapi juga mistakes ya. Jadi saya akan mengajak rekan-rekan untuk melihat dengan cara pandang yang sebaliknya. Kita akan lihat kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para effective negotiator ya. Dan ini semua rekaman akan saya masukkan ke YouTube, rekan sekalian, YouTube daripada Pasar Mentor. Jadi rekan sekalian nanti bisa mengulang kembali untuk melihat, ya. Jadi pertama adalah neglecting the other side problem. Ini adalah salah satu kesalahan yang sangat sering saya temui di dalam negosiasi. Yaitu apa? Bahwa selalu ada self-centered di situ ya. Jadi selalu ingin menang, selalu ingin bicara mengenai sesuatu yang saya dapat gitu ya. Jadi ada konsep win and lose seperti itu, dan ini sebenarnya salah satu cara pandang yang sangat banyak sebenarnya di kalangan negotiators, dan ini menurut saya satu endemik ya. Karena apa? Karena neglecting the other side problems berarti Anda tidak berusaha untuk melihat, berempati, mendalami apa yang ada
ya di dalam diri daripada the other side atau orang yang kita ajak negosiasi ini. Karena tentu kita pasti harus menyadari bahwa customer orientations itu menjadi salah satu pokok filosofi daripada pemasaran di mana-mana dan juga merupakan pokok filosofi daripada negosiasi. Jadi kan sekalian, kesalahan yang pertama yang dilakukan adalah kita selalu melupakan apa yang ada di benaknya pelanggan kita, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka, dan apa yang mereka hindari, dan apa yang mereka takuti. Semuanya harus kita pelajari, kita harus tahu, kita harus tanyakan agar kita dapat ya banyak sekali ya manfaat ya daripada pengetahuan kita terhadap customer ini. Nah, sehingga kita nanti bisa belajar bareng-bareng untuk kemudian memuaskan dia. Tentunya rekan sekalian di dalam konteks ini saya tidak bicara mengenai win-win atau lose-lose atau win-lose atau lose-win. Itu adalah sesuatu yang hal menurut saya keniscayaan saja menurut saya. Kalau Anda dianggap value, mempunyai value, maka Anda menang. Kalau Anda tidak punya value, maka Anda kalah. Itu menurut saya menang kalah adalah hal biasa. Tetapi mengetahui tentang apa yang ada di benaknya konsumen, ini merupakan secret daripada effective negotiator yang sangat powerful. Kamu kemana aja, lihat semua negotiator, baca buku semua negotiator, lihat film-film negotiating, semua yang kamu baca, kasus studi dan macam-macam akan banyak sekali membahas mengenai the other side brain, otak yang ada di customer kita. Kita harus paham dan kemudian memahami apa yang mereka punya. Dan yang kedua adalah letting price bulldoze other interest. Kita selalu fokus pada bagaimana membuat harga kita menjadi lebih menjadi lebih payable, menjadi lebih mudah untuk dicerna, menjadi mudah untuk ditransfer, menjadi mudah untuk dinegosiasi, menjadi mudah untuk membuat rekan itu tertarik dengan kita. Kita selalu fokus pada harga. Hari ini ya teman-teman juga melihat ya bagaimana produk-produk dari luar negeri yang membanjiri Indonesia dengan harga yang sangat murah. Bahkan kita tahu bahwa TikTok Shop ditutup gara-gara ya banyak sekali pemain-pemain affiliators yang menggunakan produk-produk dari luar negeri dengan harga yang sangat miring. Rekan sekalian, pricing itu memang merupakan salah satu indikator utama ketika kita melihat sebuah produk. Semua produk yang ada quality-nya atau tidak ada quality-nya, produk yang ada fungsinya, yang tidak ada fungsinya, semuanya bisa dilihat dari harga, gitu ya. Misalnya kita tahu bahwa kalau harga murah, maka kita tahu mutunya pasti murah, ya, mutunya pasti tidak terlalu bagus, barangkali gitu ya. Kan kalau kita lihat harga tinggi, maka kemungkinan besar kualitasnya juga tinggi. Nah, itu adalah pricing reference, pricing strategy yang sebenarnya banyak dipakai oleh rekan-rekan yang kita sebut sebagai rekan-rekan produsen. Tapi rekan sekalian, di dalam negosiasi, ya pricing itu bukan satu-satunya hal yang menjadi perhatian daripada rekan-rekan yang melakukan negosiasi. Effective negotiator harus bisa ya menjelaskan bukan hanya tentang pricing, tetapi juga results, ya hasil, kemudian juga perceived fairness, ya kan keadilan daripada barang dan jasa itu. Artinya harga dan mutunya itu seimbang. Kemudian self image barangkali kita tahu misalnya bagaimana Apple mati-matian ya meningkatkan image daripada produknya agar orang yang membeli produknya punya self image yang ditentukan oleh Apple, punya positioning yang tepat, reputasi dan lain-lain. Jadi rekan-rekan sekalian, economics walaupun hari ini terlihat menjadi satu hal yang utama, tetapi it doesn't mean everything. Itu tidak berarti semuanya menjadi selalu tentang harga. Jadi Anda harus bisa fokus kepada non-price factors yang apa yang saya sebut tadi belakangan. Dan yang ketiga adalah letting position drive out interest. Rekan sekalian, maksudnya begini, rekan sekalian, kita selalu punya posisi, bukan? Ketika datang bernegosiasi, kita sudah dibisikin, kita harus punya posisi ini, kita harus bertahan di posisi ini, kita tidak boleh keluar dari posisi ini, kita harus tunjukkan bahwa posisi kita ini adalah yang terbaik. Rekan sekalian, itu bukan salah, tetapi bukan satu-satunya cara. Rekan sekalian, kalau kita terlalu fokus kepada positioning kita, ya jadi positioningnya kita, maka Anda seakan-akan hanya menari dengan gaya ca-ca-ca gitu. Sedangkan kalau berdansa, menari ada gaya-gaya lain bukan gitu ya, ada waltz, ya ada macam-macam jenis ya. Mungkin nanti Pak Guru yang lebih paham tentang bagaimana dengan menari itu. Tetapi rekan sekalian, kita harus mengerti bahwa behind those positioning itu sebenarnya ada
ada interest yang penting kita pahami. Makanya saya katakan kita harus tahu tentang interest daripada si customer kita. Apa sih yang mereka perhatikan dan apa yang mereka inginkan. Maka rekan sekalian, positioning tidak mutlak ya menjadi sesuatu yang penting pada era-era kolaborasi seperti ini, tetapi interest lah, atau kalau bahasa rekan-rekan startup, relevansi. Ya, relevansi itulah yang menjadi sangat penting, terutama di dalam negosiasi abad ini. Dan mistake yang keempat biasanya adalah searching too hard for common ground. Kadang-kadang kita tidak bersedia untuk melihat perbedaan gitu ya. Kita mencoba mencari common ground, dan banyak sekali buku-buku negotiating yang saya lihat selalu bicara mengenai common ground. Bahkan di Harvard Business Review banyak sekali riset-riset yang berkaitan dengan mencari common ground. Mencari common ground. Kenapa mencari common ground? Mencari hal yang sama. Karena ini building rapport. Ini kemudian membangun jembatan sebenarnya. Tetapi rekan sekalian, bukannya salah. Membangun jembatan sangat penting. Tetapi kalau memang tidak ada common ground sama sekali, tidak ada kesamaan sama sekali, kenapa mesti dipaksakan? Kenapa mesti dicari-cari gitu ya? Maka mendingan prioritas kita adalah melihat perbedaan itu, kemudian mencari titik tengahnya gitu. Nah, nanti yang kelima inilah yang nanti akan kita bicara, titik tengah itu, yaitu BATNA. Jadi rekan sekalian, neglecting BATNA, ya BATNA itu adalah satu akronim dari Best Alternative to a Negotiated Agreement yang kemudian dikeluarkan oleh 3 profesor di dalam bukunya Getting to Yes, yang mungkin rekan-rekan juga sudah tahu karena pernah mungkin melihat bukunya dalam bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan di Gramedia. Maka Anda lihat bahwa akronim ini menyatakan bahwa di dalam negosiasi selalu ada best alternatif, atau kalau dalam bahasa 3 profesor ini, mereka mengatakan ada ZOPA, ya ada ZOPA, ada Zona of Possible Agreement. Jadi dengan sekalian, Zona of Possible Agreement itu bukan tentang harga, bukan tentang harga tertinggi, bukan harga terendah, kemudian di tengah-tengah itu adalah harga yang paling mereka sukai, bukan begitu saja. Tetapi BATNA rupanya berkaitan dengan misalnya walking away. Kadang-kadang di dalam negosiasi ngapain dipaksa-paksa selalu win? Kenapa dipaksa-paksa selalu lose? Lebih baik kita walking away, kita hindari dulu, mungkin saatnya tidak tepat. Mungkin kita perlu prolong a stalemate. Kita perlu ya memperpanjang masa-masa di mana kita tidak bernegosiasi apapun. Kemudian atau barangkali kita bisa melakukan approaching ya terhadap potensial buyer yang lain, making something in-house barangkali, membuat sesuatu yang lebih in-house daripada sekedar cuman procure ya, membeli melalui eksternal partner gitu ya, atau barangkali pergi ke pengadilan ketimbang kemudian Anda melakukan aliansi atau kartel. Jadi sebenarnya BATNA gitu, pengertian BATNA di Indonesia saat ini di dalam pelatihan-pelatihan selalu salah paham mengenai hanya bicara mengenai harga tertinggi, harga terendah, dan kemudian ada ZOPA, Zona of Possible Agreement. Tetapi sebenarnya kalau rekan-rekan belajar BATNA dengan sungguh-sungguh gitu ya, Anda tahu bahwa BATNA bukan tentang harga tertinggi, harga terendah, harga tengah, bukan itu saja. Tetapi bicara mengenai many possible ways atau best alternatif yang bisa dipakai untuk melakukan negosiasi, termasuk walk away. Rekan sekalian, ini yang saya ingin sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Semoga nanti kita bisa bertanya jawab ya. Maafkan suara saya lagi nggak terlalu enak. Karena ngomong terus sudah hampir 11 hari. Jadi rekan sekalian, ini sesuatu yang menarik sekali. Ya, saya juga ingin sekali nanti kita berdiskusi rekan sekalian ya. Dan saatnya saya akan berikan waktu kepada Pak Guru ya. Dia akan memperkenalkan diri dengan singkat, ada video yang akan dia putar dan kemudian kita akan sama-sama belajar dengan pakarnya negosiasi ini. Ya, semoga kita bisa mendengarkan dengan baik rekan sekalian. Nanti ya kira-kira 10 menit sebelum pukul 19.30, jadi 19.20 dia akan berhenti dan kita akan tanya jawab ya, kita akan gunakan tanya jawab dengan baik-baik rekan sekalian, dan nanti akan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya. Nanti Pak Guru 19.20 saya akan muncul video saya, itu menandakan bahwa waktunya sudah selesai. Ya, jadi saya matikan video, this is your time Pak. Thank you very much. Silakan Pak Guru. Oke, terima kasih untuk Kak Hussein ya, untuk atas kesempatan yang diberikan. Ya, saya izinkan saya akan membagikan dulu ini materi ya PowerPoint saya. Oke. Ya, menarik tadi apa yang disampaikan oleh Pak Hussein ya. Jadi suatu yang menarik memang negosiasi ini tidak hanya bicara di dalam hal konteks ya tadi ya bisnis saja, tapi saya juga melihat ada konteks yang lain. Nanti kita akan melihat ternyata
selama ini kan orang berpikir hanya di dalam konteks orang melakukan apa ya semacam pertukaran variabel gitu ya, tapi ternyata research saya juga negosiasi ini adalah bagian yang disebut dengan alternative dispute resolution ya. Nah, coba saya perkenalkan dulu, nama saya Guru Sejawan Simbolon. Ya, saya akan tampilkan video secara singkat supaya lebih cepat aja. Siapa diri saya dan apa yang selama ini pekerjaan ataupun saya dari mana dan sebagainya. Ya, oke, ya ini pastikan dulu ya, yang satu ini yang mau lewat. Sorry. Oke, ya tadi saya katakan teman sekalian bahwa negotiation itu tidak hanya seputar tentang bicara tentang apa ya, bicara tentang bisnis saja, tapi ada yang namanya disebut alternative dispute resolution. Kenapa? Karena dari hasil riset yang saya lakukan waktu saya ambil tesis di Institut Teknologi Bandung, saya melihat hampir bisa dikatakan 90% uh, semua orang membawa ke dalam proses litigasi. Jadi ada satu konflik yang terjadi dispute yang konflik yang sangat sangat ekstrim lah ya sampai akhirnya terjadi perselisihan yang sangat mendalam itu hampir dikatakan semua mereka langsung menuju kepada litigasi. Padahal ada fase, ada tahapan yang harusnya mereka bisa lakukan dan itu biasanya membuat jauh lebih lebih efisien dan efektif di dalam relasinya mereka. Dan ternyata hampir bisa dikatakan pada saat mereka melakukan proses negosiasi di dalam dispute resolution ini, ternyata hampir bisa dikatakan 90% juga itu mereka mereduce biaya-biaya yang terjadi pada saat mereka melakukan proses litigasi tersebut. Jadi sangat menarik sekali saya melihat. Dan kemudian saya mengembangkan ada tahap yang kedua, setelah proses negosiasi kita bisa menggunakan proses mediasi namanya. Dan kemudian bisa dengan menggunakan fase yang tahapan misalnya dengan arbitrase. Jadi ada tahapan-tahapan itu yang kalau kita lakukan, walaupun ketiga tahapan, sorry yang tadi saya katakan ada mediasi dan kemudian ada arbitrase, itu menggunakan pihak tengah ya, pihak ketiga, tapi itu juga di dalam proses kita bernegosiasi, yang salah satunya tadi kita bicara tentang deadlock ya, yang tadi sempat disinggung oleh Husen, itu adalah kita juga bisa menggunakan pihak ketiga itu. Jadi kita menggunakan mediator kalau misalnya kita menggunakan, kalau kita terjadi deadlock di dalam melakukan negosiasi, begitu juga di dalam bisnis. Nah, di dalam alternative dispute resolution ini, dalam suatu penyelesaian perselisihan, itu sudah biasa, akhirnya ada fase yang kapan selanjutnya kita menggunakan mediasi dan arbitrase. Kalau arbitrase sudah dilembagakan, dan itu kekuatan hukumnya itu agak sempit setengah. Tapi kalau sudah masuk dikasih kekuatan itunya sudah lebih mengikat. Nah, walaupun proses negosiasi kemudian mediasi itu di dalam pengambilan keputusan tidak mengikat, tapi juga membawa kredibilitas daripada masing-masing pihak pada saat mereka melakukan suatu apa ya, suatu terjadi perselisihan. Nah, jadi simpelnya sederhana tadi karena langsung neglecting atau kita langsung bicara sangat praktis yang tadi sampaikan Pak Husen, ya ini simpelnya sederhana gitu. Jadi bagaimana kita mencari titik temu. Bisa jadi tidak harus 50-50 ya. Bisa jadi mungkin kita mendapatkan 30% pihak lawan mungkin mendapatkan atau counterpart istilahnya gitu kan. Pihak negosiator dengan negosiator kita dan atau pihak lawan atau counterpart itu adalah biasanya bisa 30, kita 70 atau kita dapat 60, dia dapat 40. Enggak selalu posisi kondisinya dia 50-50%. Kenapa bisa terjadi?
Karena yang paling penting adalah bagaimana apa yang menjadi tujuan kita. Apa yang menjadi tujuan kita. Jadi nanti kita juga harus membuat satu perencanaan. Mana tujuan-tujuan yang akan kita capai ya. Apa yang menjadi tujuan utama, apa yang menjadi variabel utama yang harus kita dapatkan, apa yang variabel yang tambahan yang mungkin secondary ataupun juga tertiar yang mungkin kita bisa lepaskan tapi juga nggak gratis gitu kan. Nah, tapi asal apa yang menjadi variabel utama itu bisa kita dapatkan. Nah, gambaran seperti itu. Jadi ada suatu kesepakatan yang dicapai. Bisa jadi juga di dalam kesepakatan ini ada kita mengatakan istilahnya sepakat untuk tidak sepakat. Itu bisa terjadi. Jadi dalam situasi negosiasi yang pernah saya lakukan, saya tidak ingin melakukan negosiasi antara B2B, saya bahkan juga ikut terlibat di dalam negosiasi B2G. Jadi saya mewakili pihak asing waktu itu ya, karena dia adalah main kontraktor pihak asing. Nah, jadi karena kita waktu itu membangun sesuatu yang hanya G2G melakukannya. Nah, jadi kita langsung ke pihak pemerintah mereka gitu kan. Jadi saya terlibat ya karena saya senior engineering di situ. Jadi kita melihat gitu ya negosiasi, saya terlibat di situ melihat bagaimana tidak hanya ada beberapa hal yang mungkin kita sepakat, ada juga beberapa hal yang tidak sepakat ya, walaupun kita sudah melakukan perputaran dan sebagainya. Nah, saya melihat juga begini, teman-teman sekalian, bahwa ya tadi katakan ada negosiator, ada counterpart, jadi masing-masing punya tujuan, ada perusahaan masing-masing punya kepentingan, ada bisa juga dilakukan secara tim, bisa juga secara personal. Mungkin teman-teman ada yang melakukan B2B dengan secara tim, ada juga melakukan B2B dengan secara personal, tapi ada juga melakukan B2C, ya mungkin juga antara dengan personal dan sebagainya. Nah, apa yang bisa membedakan adalah ya tadi kita melihat gapnya, tujuan kepentingan dari masing-masing. Jadi itu yang kita cari ya titik temunya. Nah, kemudian apa variabel-variabel. Nah, variabel ini sebenarnya banyak tadi sudah disinggung. Salah satu orang selalu bicara, selalu bicara hanya pada hal yang enggak. Ternyata banyak variabel. Kita kalau kita perusahaan FMCG, ya kan tidak hanya bicara tentang harganya saja, bisa juga bundlingnya, paketnya dan sebagainya misalnya gitu. Atau juga kalau misalnya kita misal mau beli mobil misalnya atau melakukan penjualan dengan mobil kita bernegosiasi kan banyak hal warnanya apa dan sebagainya itu banyak ya ada kemudian kalau kita misalnya ukurannya apa dan sebagainya kualitasnya ya kuantitas warna jaminan kalau kita bicara di leasing bank dan sebagainya tingkat bunga tanggal penyerahan ya masih banyak sebenarnya variabel jadi yang kita harus banyak mengumpulkan di sebenarnya pada saat kita mau melakukan proses negosiasi itu variabel-variabel apa ingat tadi saya katakan ada variabel utama yang harus kita dapatkan nggak bisa enggak gitu kan karena itu mungkin ada prinsip yang harus kita punya misalnya saya contoh teman-teman yang di leasing lah ya misalnya pada teman-teman di leasing mereka pasti yang utama itu harus ada syarat administrasi yang mereka harus dapatkan nggak boleh enggak gitu kan karena memang supaya tidak terjadi nanti bias data sehingga susah nanti pada saat kita menagih atau dan sebagainya. Jadi ada beberapa persyaratan yang disiapkan atau yang harus dipenuhi dan sebagainya misalnya seperti itu. Jadi itu yang membuat kita harus memahami atau mengungkap seberapa banyak nih variabel-variabel yang kita pada saat kita bernegosiasi dengan pihak kantor itu. Nah, saya selalu membuat gini. Jadi saya selalu membuat dalam suatu proses negosiasi dan ini biasanya karena sudah hampir 25 tahun saya melakukan proses negosiasi ya. Saya meningkatnya ada 4 sih sebenarnya. Itu adalah mulai dari persiapan, kemudian pendahuluan, dan kemudian penjajakan dan kesepakatan. Ya, atau persepakatan 4P bisa saya ingat itu. Jadi nilai persiapan kita apa, nah biasanya seperti apa tujuan kita, apakah hari ini saya mau bernegosiasi langsung deal atau hanya mungkin kita hanya perkenalan gitu kan dan sebagainya karena nggak semua proses negosiasi itu sekali ketemu langsung jadi gitu ya apalagi kalau kita B2B ya dengan tim ya nggak selalu harus langsung ketemu jadi nah seperti itu jadi harus ada persiapan apa yang kita lakukan atau sejak sebatas mana variabel yang akan kita perlukan atau sebatas mana yang mungkin kita akan capai kesepakatannya nah kemudian ada pendahuluan nah ini adalah sikap kita jadi itu sangat penting jadi saya mulai suatu negosiasi saya mengatakan bahwa saya sikapnya salah satu saya akan terbuka dalam konteks apa ya sikapnya ini kita supaya menjalin dalam konteks ini saya bilang mengatakan bahwa dalam proses negosiasi kita mencoba untuk mencari ya tadi solusi ya seperti apa pertukaran seperti apa yang masing-masing nah itu sikap kita jauh jadi kita mengatakan bahwa siap untuk negosiasi jadi dalam arti apa ya kita siap untuk melakukan pertukaran ada orang yang menyatakan biasanya kayak gitu ya dia tidak siap dia seolah-olah menutupi dan sebagainya. Gimana kita mau menggali, mau kita mau bertukar kalau dari dirinya sendiri sudah nggak ada sikap untuk mau untuk melepas dan sebagainya ya melakukan suatu pertukaran atau terbuka dan sebagainya. Nah ini yang sulit seperti orang-orang seperti ini. Walaupun kita sudah melakukan dari persiapan itu ya biasanya saya lakukan kayak tadi ada knowing your customer, knowing
Ya, kita mengetahui customer itu apa, company-nya lah, orangnya, karakternya, dan sebagainya. Nah, itu kan kita harus mengetahui. Nah, itu di bagian persiapan yang harusnya kita sudah melakukan. Ya, persiapan. Nah, kemudian pendahuluan itu adalah menyatakan sikap kita, kemungkinan-kemungkinan apa yang akan terjadi dan sebagainya, baru kemudian dijajarkan. Nah, di sini kita cari titik temunya, ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan, bagaimana kita menggali kemampuan kita berkomunikasi, kemampuan kita bertanya dan sebagainya, kemampuan kita untuk apa ya, melempar dan sebagainya, melempar sesuatu hal, dan bagaimana kita menangkap, melihat pergerakan-pergerakan, ya, termasuk dalam hal di dalam penjajakan ini kita tidak hanya bicara secara verbalnya saja, ya. Saya juga kadang-kadang menggunakan bahasa non-verbalnya mereka. Saya melihat gitu ya, saya melihat kalau dia apa ada kecenderungan minat dan sebagainya, saya coba untuk ada bagian yang mungkin saya tahan gitu ya, tapi saya ingin mendapatkan ini naik, itu kita bisa. Jadi memang komunikasi di sini sangat penting, memahami komunikasi juga sangat penting, melihat dan observasi juga sangat penting dalam melakukan penjajakan. Nah, kadang-kadang kita lupa, jadi hanya bicara-bicara tapi nggak melihat secara keseluruhan, ya. Nah, saya selalu mengamati gitu ya, observasi. Sekarang tadi saya tidak mengenal customer saya seperti apa orangnya dan sebagainya. Nah, observasi itu kemudian saya lakukan pada pengamatan langsung gitu, dalam negosiasi seperti itu. Nah, itu penting. Nah, bahkan kadang-kala saya di persiapan juga sudah membuat kira-kira nanti saya menggambarkan gitu ya. Kalau ketemu kayak dalam tim, kadang-kala yang parahnya juga kalau saya dengan beberapa perusahaan waktu itu dengan pemerintah, dengan BUMN, yang mereka tuh suka nggak ngasih kartu nama, ya. Kalau kita harus negosiasi, kalau kasih kartu nama, mungkin enak ya, kita tahu yang kita kejar siapa. Itu banyak dulu kalau saya di BUMN itu mereka nggak ada kartu nama, mereka terima kartu nama saya dan sebagainya, atau dengan tim dan sebagainya. Jadi ya, kita nggak tahu siapa ini, juga kita harus bisa memahami kira-kira orang ini siapa sih mengambil keputusan, yang melihat dari bahasa tubuhnya, lihat dari gerak anggota timnya, dan sebagainya, ya kan, itu kita bisa melihat tuh kira-kira siapa nih pengambil keputusannya. Karena kalau kita tidak tahu siapa pengambil keputusan, kita kan nggak terlalu akan memudahkan kita lah, lebih memudahkan kita untuk melakukan pertukaran itu dan sebagainya. Apalagi kita bisa berkomunikasi, mengarahkan, ya, mengarahkan supaya terjadi pertukaran variabel tersebut. Nah, kemudian baru kesepakatan. Nah, ini bagaimana apa ya, cara closingnya dan sebagainya, kita menutupnya bagaimana kita lakukan. Nah, dalam hal inilah maka kita juga melihat namanya kita harus punya sebagai seorang negosiator, namanya disebut dengan the power of negotiation. Gambaran simpelnya ini saya ambil dari Roger Dawson, yang sangat menarik karena saya membaca juga waktu saya kuliah itu, Roger Dawson ini dia tidak hanya bicara di dalam konteks bisnis tapi juga di dalam terjadinya perselisihan. Dia mengatakan demikian. Jadi pada saat kita bernegosiasi menggunakan kekuatan kita seperti kita gini, bagaimana kita kedua belah pihak itu harus dia mengatakan kedua belah pihak itu harus berpikir bahwa ya mereka harus menang-menang gitu. Jadi memang nggak ada enggak, dia kekuatan mereka dipakai dalam arti tadi, menang-menang itu seperti apa yang menjadi tujuan utamamu, apa yang menjadi hal yang variabel yang kamu miliki, yang ingin kamu dapatkan. Nah, itu yang kita harus perjuangkan. Nah, bagaimana caranya? Ibarat seperti kita bermain catur, dia menggambarkannya gitu. Jadi kita bermain catur itu kan kita tahu langkah-langkah kita, langkah-langkah lawan itu kira-kira gimana. Kita seperti menggambarkan, dia akan, kalau saya membuka langkah ini, ya dia akan membalas langkah ini. Nah, itu yang gambarannya seperti itu. Dan tentu pihak lawan juga akan melakukan demikian. Jadi bagaimana kita seperti ya tadi bermain catur, kalau teman-teman suka bermain catur kan gambar gitu. Minimal katanya 3 langkah lah kalau orang baru belajar, buat 3 langkah gitu. Tapi kalau orang yang sudah semakin expert, ya kan tahu bahkan 7 sampai 10 langkah dia sudah mengetahui kira-kira arahnya kemana dan sebagainya. Nah, dari situ apa yang bisa saya lihat teman-teman sekalian, maka inilah langkah, yaitu gambit. Gambit itu ada 3 sebenarnya, kayak kita bermain catur. Kalau teman-teman sudah analisa catur, dikatakan ini gambit awal, gambit tengah, dan gambit akhir. Nah, gambit awal ini penting karena jadi awal itu sebenarnya dikatakan krusial juga, penting bagi kita. Karena kalau kita di awal sudah memenangkan suatu pertempuran awal, ya, itu akan membawa kita, memudahkan kita untuk langkah-langkah berikutnya. Nah, ini dikatakan demikian. Nah, gambit awal negosiasi sebenarnya lebih kayak perang Saywar sih sebenarnya. Jadi Saywar di awal, ya. Jadi maka dikenal apa, di awal itu kita harus mau pakai strategi apa nih? Kalau kita tadi sudah melakukan dari persiapan, sudah tahu ya, sudah tadi apa perencanaannya apa, persiapannya apa gitu kan. Nah, pada saat kita mulai penjajakan ini, gambit awalnya ini, nah ini saya kita mulai kelihatan di situ, ya. Kita mau pakai cara apa, langkah yang seperti apa. Nah, itu kalau ada beberapa langkah, itu saya biasa saya pakai. Ini salah satu langkah handling non higher authority. Jadi kan kita ada tuh, ya tadi saya bilang, ketemu satu tim atau kita ketemu dengan seseorang yang tidak mengambil keputusan, bukan mengambil keputusan bagaimana
hadapi orang ini gitu kan. Nah, sorry ini kok Gambit. Sorry, Gambit awal. Apa yang dilakukan adalah pertama minta lebih dari yang kita harapkan. Kenapa? Nah, karena gini, dalam satu proses kita minta yang lebih itu kan negosiasi itu seperti break ya. Ya tadi Pak Hussein bilang ada ambang atas, ada harga ambang atas, ambang tengah, kemudian ambang bawah. Jadi kita harus berani menyatakan. Ya, jadi harus berani pada saat di awal itu ya harus berani kalau memang kita ingin mendapatkan murah ya kita dapatkan murah. Kalau kita ingin menjual mahal ya kita jual mahal. Intinya kayak gitu. Supaya bracketnya ambang itu agak agak jauh karena disitulah kalau kita bikin bracketnya semakin lebar, disitulah kita proses negosiasi itu kalau apalagi bicara tentang harga. Nggak hanya harga di situ. Maksud saya semua apapun variabel kan pasti ujung-ujung ke bicara uang. Kayak tadi saya katakan mengenai warna kan berarti kan mereka akan mengeluarkan misalnya kalau mobil mengeluarkan warna seperti kan mereka ada tambahan misalnya atau tadi bicara tentang variabel apa aja misalnya kualitas ya itu kan juga pasti ujung-ujungnya kualitas kuantitas barang dan sebagainya itu kan ujungnya juga pasti akan dihitung dengan nilai angka. Nah itu yang juga harus kita jadi mereka harus bikin bracket itu yang harus semakin lebar ya jadi lebar. Nah jadi kita harus berani ya harus berani di awal. Jadi jangan merasa wah kalau saya ngeluarin segini nanti takutnya orangnya enggak itu ya itulah seninya. Karena negosiasi ini kan bukan hanya pengetahuan atau bukan hanya pengetahuan atau ini ada suatu seni yang harus kita kembangkan dalam diri kita. Kemudian yang kedua jangan selalu sering mengatakan ya. Nah ya pada saat ini kenapa masih dalam tahap awal. Jadi jangan kita sering mengatakan tahap awal. Misalnya contoh saya pernah tuh melakukan pembelian suatu rumah ya. Jadi saya sudah melihat di rumah-rumah saya kan kebetulan S1 S2 saya dari teknik sipil. Jadi saya masih adalah kalau biayanya ini segini gini. Nah saya berpikir waktu itu dia jual harga misalnya contoh 800 juta. Nah saya pikir sih saya kalau saya tawar 700 setelah ini itu sih kayaknya dia harus lepas gitu ya 700. Maka saya buka angka 700 ya saya bilang 700 dengan asumsi bahwa kenapa saya pasti saya akan meminta 700 dalam arti 700 ini ya pasti kan di apa saya mengatakan ya udahlah seboleh ada 700 karena perkiraan saya ya paling untuk 10%, 15%, 750 paling ini gitu kan pada saat dia minta 800. Ternyata pada saat saya minta 700 dia lepas. Akhirnya setelah itu apa yang terjadi? Saya menjadi curiga gitu kan, apakah harga saya terlalu mahal itu pertama. Yang kedua, jangan-jangan pada saat saya melakukan analisa terhadap bangunan dan sebagainya itu ada behind-nya, ada sesuatu yang saya lepas, apa yang saya tidak apa namanya lepas dari analisa saya bisa saya jadi mengeluarkan lebih mahal dan sebagainya. Nah itu gambaran. Jadi jangan pada saat di tahap awal kita lagi melempar suatu variabel kita langsung cepat mengatakannya. Ya itu kemudian lakukan cleans. Nah ini juga banyak nih yang dilakukan oleh negosiator atau teman-teman melakukan proses negosiasi pasti banyak yang seolah-olah apa namanya ya cleans itu kan ibaratnya apa ya istilahnya kita kaget gitu ya kaget kok segitu sih harganya kok bisa sih dari mana harga segitu mahal sekali nah kayak gitu lah toko sebelah tak jualnya nggak segitu nah itu kan teknik cleans jadi seolah-olah kita merasa bahwa dia tuh ya kita meragukan tapi ini boleh kita lakukan itu boleh tadi karena ini kebanyakan adalah di awal gambit awal ini adalah sewanya kita sebenarnya kalau kita sewar kita di awal ini sudah agak bisa apa ya mengarahkan mengatur nah kemungkinan kita lebih banyak mendapatkan primer ingat ya nah teman-teman sekalian dalam negosiasi bukan kita harus selalu berpikir I win you lose nggak bisa juga ya memang idealnya tadi I win you win itu kan ideal ya ideal ini win win itu kan bukan berarti tadi saya katakan tapi kalau di arah mungkin saya variabelnya berapa saya dapat plus apa mungkin saya 60% lah ya 40% tapi saya sudah mendapatkan variabel utama saya sekian gitu kan 60% 50% dia pun sudah merasa bahwa dia sudah dapat karena dia mungkin hanya berpikir 30% tapi dia bisa dapat 40% nah itu kayak gitu jadi lakukan prinsip boleh kaget soal ini dan kemudian ya banyak juga yang melakukan ya reluctant seller reluctant buyer ya seolah nggak butuh lah nggak jual barangnya nggak jual dia nggak mau beli ya itu banyak itu ya hanya megang kalau misalnya ibu-ibu atau apa kalau kita lagi belanja seperti itu ya atau kita cuma ya, lihat dan sebagainya habis itu pindah gitu. Tapi mata kita tetap di sana makanya pada saat kita melakukan penjualan gitu ya kita sudah lihat di bahasa tubuhnya dia gini tapi kemudian tapi kalau dia ini nah berarti kan dia sebenarnya ada kebutuhan nah itu kan orang sales bisa lebih banyak tidak hanya menangkap message-nya dari apa vokalnya saja verbalnya saya tapi juga dari non verbal. Nah face technique ini juga penting sekali. Jadi pada saat kita melemparkan segala sesuatu kita silence. Jadi jangan terlalu merespon. Kita kan pengen wah ini udah harganya ini, lagi ini. Nah itu udah kita kalau harganya segini gimana? Bapak bisa melakukan apa? Kita diam saja, nggak harus
langsung kita kasih lagi. Nah ini kebanyakan gitu. Kesalahan para negosiator itu yang tidak apa ya, sehingga banyak peluru, misalnya saya peluru yang dia lepaskan. Padahal kan nggak semua peluru itu harus dilepaskan, dan nggak semua peluru yang harusnya setiap peluru yang terlepas variabel yang kita berikan nggak ada yang gratis. Maka istilahnya let's go gas, nggak ada yang gratis, makan siang nggak ada yang gratis. Jadi harus didapatkan. Minimal kalau saya lempar bola, saya harus dapat satu yang utama yang saya mau dapatkan. Nah seperti itu. Jadi di pikiran si negosiator tidak harus demikian yang dia harus lakukan, teman-teman sekalian. Nah ini gambit awal, ini lebih banyak perang cybornya lah ya. Nah, gambit nah ini sudah masuk kepada strategiknya ya. Nah, ini ternyata pada saat saya bernegosiasi ini orangnya bukan pengambil keputusan apa yang harus saya lakukan. Dia bukan orang pengambil keputusan. Nah, ini kan sering kita jumpa kayak gini. Nah, saya biasanya ya namanya manusia ya, dia bukan pengambil keputusan ya. Saya berharap ya berarti saya berharap orang ini sebagai orang apa ya di perantara saya untuk saya bisa bertemu dengan si pengambil keputusan ya. Saya apa yang saya lakukan ya, anatomi manusia ini ya kita puji lah, kita akui kehebatannya dan sebagainya. Ya, itu pasti saya lakukan. Supaya apa? Bisa kita ketemu dengan orang yang di atasnya dia yang mengambil keputusan tersebut. Nah, itu penting bagi saya untuk pada saat saya melakukan negosiasi. Nah, ternyata apa? Karena orang seperti dia tak bisa mengambil keputusan apapun. Ya kita tak bisa. Dia mau apapun dia pasti akan nanya atasannya dan sebagainya. Karena mungkin bukan menjadi apa ya bisa dikatakan otoritasnya dia. Nah ini penting sekali kalau ini ke bagian tengah. Yang kedua adalah penurunan nilai. Nah ini juga harus dipahami teman-teman, ini yang sudah terjadi. Jadi jangan kita harus apa ya? Jangan kita langsung di awal langsung ini ya menjelaskan secara detail. Ini yang sering terjadi. Contoh misalnya ya, saya selalu kalau misalnya bernegosiasi tentang suatu pelatihan harganya, saya tidak akan apa namanya detail dulu. Saya bilang harganya sekian ini gitu. Kenapa? Kalau enggak nanti mereka kalau saya udah cerita detail, dia mereka ngitung itu. Nah itu yang penurunan akhirnya mereka menganggap nggak segitu harganya, jadi nilai kita turun. Ya simpelnya lagi waktu saya kerja di konstruksi gitu kan ada orang apa bernego dengan saya bilang untuk perbaikan ini sekian ya. Saya harus mengatakan perbaikan sekian di awal ya, saya nggak mau mengatakan nanti dia harus bayar berapa, enggak kan, supaya saya tahu supaya dia ini. Nah kenapa demikian, karena kalau dia tidak tahu secara detail dan sebagainya dia bisa menghitung. Nah begitu artinya agak segitu. Ya dia berpikir lah, Bapak ya tadinya dia memprediksinya kerjanya 30 hari misalnya perbaikan itu renovasi dan sebagainya. Ternyata saya bisa 2 minggu, saya bisa menghemat ini dan sebagainya. Jadi kan berpikir, kenapa 2 minggu? Nah, itu kan keahlian saya lah. Berarti kan saya bisa membuat yang dia menurut orang itu adalah 30 hari menjadi 20 hari misalnya. Nah itu kan berarti tidak sampai kita penurunan nilai layanan seperti itu. Nah splitting the difference. Nah ini apa maksudnya? Jangan kita apa ya, kita mengambil suatu kompromi. Nah ini yang sering terjadi, kita cepat mengambil satu kompromi udah pas gini, kalau gini, nah itu nggak bisa. Kita jangan cepat, biarkan, bahkan saya mengatakan gini, biarkan kesepakatan itu apa namanya, biarkan dia yang mengambil keputusannya sendiri gitu. Jadi saya nggak mau jadi difference seolah-olah saya selalu akan ngajak kompromi, enggak, saya pasti akan berusaha untuk menahan diri ya. Maka negosiasi ini penting sebenarnya ada lebih ke arah kesabaran kita ya. Kalau apa, kalau kita memang tahu ini adalah sesuatu value atau nilai yang besar yang kita dapatkan ya. Nah, kemudian handling impact, settlement, dan deadlock tadi sudah disinggung. Deadlock itu ada salah satu negotiation agreement itu salah satu adalah menggunakan BATNA, itu juga penting. Deadlock, stalemate itu nah ini handling impact itu kan sering gitu. Pada saat kita di tengah-tengah ada beberapa ada variabel misalnya 10. Ternyata kita variabel yang ke 10 9 udah jalan ada kesepakatan. Variabel yang ke 8 nggak ada kan. Nah, ini adalah awal mula terjadinya sesuatu apa, yaitu tadi ketidaksepakatan itu. Nah itu baru invest, jangan kita berpikir bahwa itu sudah jadi deadlock. Orang kebanyakan negosiator berpikir demikian, wah ini pasti deadlock, udah nggak bisa. Karena apa? Itu masih tahap invest. Invest ini masih punya alternatif yang bisa kita lakukan. Tapi biasanya saya akan mencoba biasanya tadi ya namanya set aside gambit. Jadi kita taruh aja dulu, kumpulkan aja di suatu tempat gitu. Jadi nggak kita bahas dulu ini. Ya misalnya contoh selalu bahas harga, jangan. Kita cuma dengan harga, tapi mulai ada sesuatu yang kita cari kesamaan-kesamaannya mereka. Kenapa dia beli jasa kita? Kenapa dia beli produk kita? Nah, dia juga kan dia juga berpikir kenapa saya harus menggunakan produk dia dan sebagainya. Kenapa saya harus jual produk ini pada dia dan sebagainya. Nah, itu yang coba kita mulai. Jangan langsung ujung-ujungnya adalah kita langsung mulai dengan harga. Ya udah pasti ini nggak akan efektif kita melakukannya. Nah, setelah invest baru masuk stalemate. Stalemate-nya apa? Ya tadi sudah ada satu atau dua hal yang tidak pada bulan tidak disepakati. Nah, itu sudah mulai masuk kepada stalemate.
Nah, stalemate itu apa yang kita lakukan? Nah, biasanya salah satu hal stalemate ini adalah saya apa yang saya lakukan adalah saya coba untuk ganti apa namanya, ganti suasana. Ya, itu paling parah biasanya saya ganti tim, ya ganti tim supaya mereka ini, ya supaya nah sel ini kan apa sudah beberapa ya tadi ada mungkin dari 3 atau 4 variabel yang kita tidak kita sepakatkan. Nah, biasa ganti suasana atau ganti tim atau kita juga coba sesuatu yang apa, coba kita misalnya biasanya saya lakukan kayak gitu yang waktu saya dengan apa itu dalam waktu ini kita coba ini malahan ya udah coba kita hitung lagi kita tunda dan sebagainya itu saya karena memang sudah masuk kepada tahap yang hampir tadi deadlock. Nah, deadlock pun tadi pun ya itu juga masih bisa. Yang tadi saya katakan deadlock itu kita masih bisa menggunakan pihak ketiga. Enggak selalu. Ya, nggak selalu. Yang ini bisa kita menggunakan pihak ketiga siapa? Nggak harus dari pihak luar. Tapi jika dari perusahaan kita siapa yang mengambil keputusan tertinggi itu bisa deadlock. Yang waktu terjadi waktu saya waktu harga tahun 98 itu kan terjadi kalau teman-teman tahu ya 98 kan kita krisis. Nah itu saya waktu itu satu apa 1 dolar 2.000 waktu kita sepakatan kontrak. Kayak satu dolar 16.000 semua harga baja tuh menjadi tinggi melonjak. Itu udah kita mulai dari ada invest, ada stalemate sampai dengan deadlock. Itu udah pasti nggak akan jadi itu program ya. Akhirnya apa yang dilakukan adalah kita menggunakan pihak dari Jermannya langsung. Jadi yang Siemens, sulit saya nyebut merek. Jadi yang apa namanya di Indonesia ini perusahaannya itu ya dia nggak bisa memutuskan karena itu sudah masuk kepada G2G. Akhirnya mereka itu udah dialog jadi mereka menggunakan pihak ketiga di antara negara-negara itu pengambil keputusan akhirnya ya sudah jalan gitu kan. Bisa juga menggunakan pihak ketiga orang lain yang tentu harus ada berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Ya, itu makanya tadi menggunakan mediator namanya. Ya, atau menggunakan lembaga namanya disebut arbitrator. Nah, itu juga bisa. Kita menggunakan pihak baik itu lembaga atau orang nah, itu kita bisa menggunakan itu. Dan terakhir adalah minta selalu trade off yang tadi saya katakan harus ada perputaran. Jadi jangan ada sesuatu yang apa ya, yang gratis dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah gambit akhir negosiasi. Nah, ini udah sering lah teman-teman ya, good guy, bad guy. Ya soal nanti ada yang penjual yang apa namanya orang yang baik, ada orang yang jahat dan sebagainya itu udah biasa ya untuk memainkan. Kenapa di awal cyber di tengah menggunakan teknik ya di akhir juga kalau tadi sudah banyak cyber juga nih. Nah ini psikologinya nih sudah bermain di psikologi. Nah yang kedua nih beli ini pengen gigit pelan-pelan kita makan ya satu gigit-gigit. Ya itu paling sering saya menggambarkan situasi seperti ini lah kalau kita apa namanya punya anak lah ya dia kita bilang oke nanti kamu kalau naik kelas kamu akan pergi keluar apa jalan-jalan sama teman-temanmu gitu kan kemudian dia naik kelas dengan baik-baik nah kemudian dia bilang pak saya naik kelas oke kan akhirnya dibeli tiket terus tapi habis itu dia berapa hari sebelum berangkat dia mengatakan oh ya pak kalau saya sana kan perlu oleh-oleh ya ya jadi ya kayaknya butuh ini deh untuk beli oleh-oleh nah dikasih nah terus kemudian dia lagi menjelang hal lagi semakin dekat dia mengatakan nah di sana kalau saya beli oleh-oleh tanpa tambahan beli SIM baru kayaknya kurang ini nah dikasih lagi nah itu gigit jadi semakin banyak dia dapat beli nggak secara keseluruhan nah itu banyak orang melakukan beli gitu pelan-pelan digigit kita nggak sadar akhirnya ke bawah. Nah, beruncingkan negosiasi tadi kita mengumpulkan apa yang sudah kita sepakati dan sampai kepada bagian mana yang tadi yang kita belum sepakat. Jadi kita arahkan. Jadi mulailah yang tadi gampang untuk mengambil kesepakatan sampai menjadi sesuatu yang mana yang agak sulit ya. Nah, kemudian position for acceptance ya kita kalau udah di akhir ini ya ibaratnya sudah banyak yang udah disepakati mana lah yang harus kita ya itu tadi psikologinya bermain mana yang harus lebih terbuka lagi apa yang menjadi ini dan sebagainya. Nah, ini kuncinya kemampuan apa? Ya kita berkomunikasinya juga di sini nggak ada lain. Nah, withdrawing and over, nah itu juga jangan sekali-sekali kita apa ya menarik sesuatu apa yang sudah kita sepakati. Jadi harus harus apa namanya harus fokus kembali kepada apa yang sudah disepakati. Jadi jangan pernah lagi menawarkan sesuatu diulang lagi gitu kan. Nah itu yang nggak boleh. Nah ini withdrawing and over. Nah ini saya melihat bahwa kayak di dalam melakukan langkah-langkah negosiasi ini ya tadi kita punya banyak cara yang teman-teman bisa kombinasikan ya banyak cara kombinasikan tapi intinya adalah kita harus apa ya mempunyai ya tadi kembali kepada 4P tadi persiapannya apa rencananya apa persiapannya apa kemudian pada saat kita pelaksana dan di dalam penutupannya seperti apa saya rasa demikian saya kembali kepada Ko Hussein.
Iya, rekan sekalian terima kasih. Ya, Iya. ini luar biasa ya. Memang kita mendesain Sales Mentor Club hanya untuk update rekan sekalian. Jadi ini bukan untuk training atau kemudian untuk seminar ya, bukan begitu. Tapi ini update saja. Jadi nanti bulan depan kita akan umumkan lagi apa judul temanya dan macam-macam. Kita akan cari lagi pembicara yang baik ya. Hari ini Pak Guru sangat luar biasa, sangat memberikan kita banyak sekali ya ruang lingkup daripada effective negotiators. Nah, ini kesempatan buat rekan-rekan untuk bertanya jawab dengan kami berdua. Silakan jikalau rekan-rekan ingin kemudian mengkontraskan apa yang saya jelaskan dengan mungkin Pak Guru jelaskan gitu ya. Jadi saya tadi mengambil tema 5 hal yang kemudian bisa dikatakan sebagai mistakes ya atau kesalahan dari seorang negosiator, yaitu tidak memperhatikan apa yang ada di benaknya konsumen. Jadi buru-buru ingin menang, buru-buru ingin nawarin barang, buru-buru ingin dapetin projectnya. Jadi rekan sekalian ini enggak gampang. Kenapa? Karena orang belum trust Anda, jadi tidak ada trust-nya. Sehingga rekan sekalian membantu sekali kalau rekan-rekan bisa mengetahui apa yang ada di benak konsumen, bukan? Dan kemudian yang kedua, jangan terlalu fokus pada harga saja, walaupun harga sangat penting, tetapi juga faktor-faktor lain, misalnya hasilnya, kemudian fairness-nya, barangkali image-nya, barangkali reputasinya, barangkali Anda harus kemudian lebih banyak menceritakan hal itu. Dan yang ketiga tentunya tadi position ya. Jadi bagaimana ke position dibandingkan dengan interest. Saya rasa interest akan sangat menjadi lebih relevan karena di era hari ini relevansi menjadi sangat penting. Dan keempat adalah jangan selalu cari-cari hal yang sama. Kalau tidak ada hal sama, kenapa kita tidak melihat perbedaan itu sebagai sesuatu keunggulan juga? Dan yang terakhir adalah kita harus memperhatikan BATNA. BATNA bukan sekedar harga tinggi, harga rendah, tetapi bicara mengenai berbagai aspek yang bisa kita pakai untuk melakukan negosiasi dan menghasilkan negosiasi yang baik. Dan tadi Pak Guru juga menjelaskan mengenai hasil risetnya berkaitan dengan bagaimana dispute itu ya bisa kemudian diselesaikan melalui negosiasi, dan tadi ya pakai metafora gambit ya, pakai papan catur. Nah, itu juga satu hal yang menarik. Silakan rekan sekalian, waktu tinggal beberapa menit lagi. Kalau ada yang bertanya silakan loh. Pak Siktus, kemudian ada teman-teman, ada Pak Andre, ada Pak Reski barangkali gitu ya, dan ada Pak Aji, ada Pak, maafkan ini Pak AS, saya nggak kenal namanya. Mungkin lain kali namanya langsung ditulis saja ya, namanya lengkap ya, jadi biar kita bisa saling menyapa ya kan sekalian, jadi jangan pakai singkatan begitu, jadi kita juga nggak bisa nyapa ya. Oke, silakan Pak Siktus, Pak Aji, ada yang mau ditanya Mas Andre? Mungkin nggak usah tanya juga nggak apa-apa, mungkin satu pernyataan barangkali, mungkin ada pengalaman di tempat Anda, ya satu fenomena negosiasi yang baik B2B maupun B2C gitu ya, dan Anda lihat ini satu fenomena yang menarik dan Anda bisa sharingkan kepada kita ya, dan kita akan terima kasih sekali kalau Anda ingin sharing. Silakan rekan sekalian. Waktunya sangat terbatas, tinggal 5 menit lagi karena saya memang committed cuman sampai 8:30 saja, habis itu kita bubar ya. Oke, ada yang ingin bertanya atau ingin memberikan pendapat atau input, masukan berkaitan dengan tema barangkali, jikalau Anda ingin bicara mengenai tema-tema yang Anda usulkan buat bulan depan, nanti itu kita menerima sekali usulan-usulan Anda. Dan jangan lupa rekan sekalian untuk masuk ke dalam WA group. Jadi WA group itu nanti bukan untuk promosi-promosi yang enggak karuan gitu ya. Nanti kita sudah buat aturannya sebenarnya. Tetapi itu nanti buat kepentingan kita nanti bersama-sama. Oke, rekan sekalian. Ada kami, Sedikit Pak. Ya, ya, silakan. jadi mungkin dari Pak Husen mungkin atau Pak Guru, mungkin sharing aja mungkin pengalaman dari Pak Husen atau Pak Guru, kan kita di negosiasi ini kan timing juga ya Pak ya. Hmm. Kadang itu kita mungkin calon pelanggan, entah itu bisa B2C atau dari B2B sendiri maupun yang government. Sebenarnya dari awal kita sudah negosiasi itu ada interest ya, interesting ke produk kita. Cuman, pernah nggak pada saat timing tertentu akhirnya jadi gagal atau mungkin nggak ada sampai win-win solution juga? Mungkin pernah nggak mungkin experience, seperti itu bisa diceritakan mungkin ke ini, bisa di-sharing gitu mungkin, Pak. Seperti itu sih.
Ya silakan Pak Andri, Pak Guru. Pak Guru mau duluan? Ya, kalau dari saya memang timing itu memang betul, Pak. Jadi kan sebenarnya kita bisa pelajari ya pada saat mereka tuh dari tadi pada saat mereka kita ketemu ya, kemudian ngobrol bahasa tubuhnya dan sebagainya, ketarikan kita kan sebagai seorang ini kan bisa menangkap ya sebagai seorang sales harusnya bisa menangkap. Nah, itu bisa ini bisa turun nggak tepat itu karena tadi dari si negosiatornya yang kelihatan sorry dari si kita yang terlalu kelihatan seperti push-nya dia. Pak goal-goalnya itu yang tadi saya katakan jangan terlalu apa ya kayak seperti kita kasih gini-gini dia ada orang beberapa ya kita bicara dengan tipologi dari si negosiator dia merasa bukan kayak seperti terancam ya seperti kayak ini nah itu yang jadi akhirnya bubar. Nah jadi memang kemampuan kita lah memahami tadi knowing your customer si apa counterpart kita itu sangat penting ya itu penting sekali di awal ya kalau misalnya kita nggak dapat di awal ya pada saat kita mulai berbicara dan sebagainya itu kan makanya seorang sales harus cepat kan menangkap oh, kira-kira orangnya seperti apa gambarannya. Nah kalau saya nge-push, nah atau kita terlalu banyak ngecap, orang itu juga butuh ini yang tadi ya timing dia mau beli, ini orang terlalu banyak nggak basa-basi, nggak ngerti yang ini, nah akhirnya gagal lagi. Nah itu sih sebenarnya lebih ke arah ke sana sih sebenarnya kita nggak sabar atau kita nggak memainkan peran kita dengan baik ya pada saat kita melakukan negosiasi. Gambaran itunya yang sering terjadi seperti itu Pak Sikus. Mungkin dari saya Baik, gitu, Pak baik, Husen. baik Mungkin dari Pak Pak Husen Guru. tambahan, Ya, Pak. Ya, saya rasa saya ingin terima kasih. melengkapi juga ya pengalaman saya Pak Siktus kalau kita Ya, bicara mengenai ketika proses negosiasi sudah berlangsung ya, kan kemudian terjadi kegagalan di situ, itu bisa beberapa faktor dari pengalaman saya. Pertama adalah waktu proses berjalan begitu ya, ternyata para pemimpinnya ini terjadi perubahan Pak. Dia baik. berubah gitu. Ya, Jadi perubahan itu seketika. Contoh ya Pak di BUMN. BUMN itu banyak sekali perubahan Pak. Apalagi akhir-akhir tahun seperti ini, Pak, perubahannya luar biasa. Makanya kenapa banyak proyek-proyek itu bisa ketahan, Pak, sama mereka. Kenapa? Karena mereka menunggu terjadinya perubahan. Ya, dan perubahannya sangat fundamental, Pak, struktur dan segala macam. Kemudian yang kedua adalah dari pengalaman saya perubahan itu bisa terjadi oleh karena tiba-tiba intervensi ya daripada pemegang saham gitu ya. Jadi komisaris biasanya, Pak. Itu intervensi. Nah, tetapi kalau misalnya proyeknya kecil-kecil ya, Pak, maksudnya di bawah 100 juta, di bawah 200 juta seperti itu. Mungkin kemungkinan besar adalah adanya terjadi misalnya kejadian ya yang cukup signifikan di dalam industrinya sehingga menyebabkan dia akhirnya jadi fokus kepada penanganan terhadap masalah itu ketimbang kemudian untuk melakukan negosiasi. Tetapi sekali lagi ini pengalaman saya Pak, kalau Pak Siktus mungkin ada produk mungkin ya yang berkaitan dengan produk tentunya ada kasus-kasus yang tentunya lebih unik ya. Misal contoh kalau di tender itu Pak itu kalau kesalahan tulis surat ini ya jaminan atau apa itu aja bisa problem toh ya bisa problem bisa kemudian didiskualifikasi dan macam. Jadi negosiasi memang selalu ada keunikan. Dari pengalaman saya ada faktor manajerial, ada faktor environment, ada faktor kompetisi, ada faktor dokumen, ada faktor sistem, ada faktor juga pricing barangkali gitu. Kemudian ada faktor-faktor yang saya sebut non teknis Pak gitu ya. ya, Karena tiba-tiba ada yang kemudian pemegang saham misalnya masuk ya pakai PT lain, tiba-tiba mereka lihat ini PT ini punya pemegang saham, gitu-gitu Pak, itu non teknis Pak, itu sesuatu baik, yang baik, baik. ya terima kasih ya Pak. Ya, terima kasih Pak Husen, Pak Guru. Ya terima kasih, semoga Sama Pak Sikus. negosiasinya berhasil terus ya. Amin, siap. Ada lagi pertanyaan sekalian? Sudah lewat 1 menit, saya hanya kasih satu kesempatan lagi. Kalau tidak, saya akan tutup. Sudah cukup Pak, sudah diwakili sama Bapak Siklus tadi. Oke, baik. Terima kasih. Rekan-rekan sekalian, terima kasih. Setiap bulan, saya akan muncul lagi dengan teman yang lain lagi. Kita akan belajar. Kita akan terus update. Ya. Jadi saya nanti akan mengupdate dari konsep-konsep terbaru ya daripada negotiator atau kemudian topik-topik sales yang lain. Tetapi nanti juga ada pembicara tamu yang dari sisi praktikalnya nanti akan bicara juga. Jadi nanti kita akan dapat dua-duanya dari sisi konsep dan dari sisi praktikal. Mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng kembali. Pak Guru, terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih. Nanti ada sertifikat yang akan kita berikan ke Pak Guru. Nanti terima kasih untuk itu. Semoga tidak kapok-kapoknya nanti kita undang ya. Seperti itu. Thank you very much rekan sekalian. Sampai jumpa. Semoga kita bertemu kembali di acara berikutnya. Salam sejahtera dari Sales Mentor Club. Bye-bye. Bye. Yuk.